Angka positif corona kian mengkhawatirkan. Penambahan angka hingga lebih dari 3.000 jadi kasus harian. Rencana pemerintah untuk tetap menggelar pilkada pun menuai perdebatan antara kepentingan politik dan kemanusiaan. Lantas, mengapa pemerintah bersikeras menggelar pilkada? Adakah kemungkinan untuk ditunda? Inilah satu meja The Forum di pusaran pandemi pilkada ditunda dalam tanda tanya. Masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Kalau pilkada misalnya sampai menjadi klaster penyebar COVID, tentu segala kerja keras kita di dalam melakukan pengendalian COVID menjadi tidak bermakna. Menunda pilkada bukan berarti tidak berhasil menyelenggarakan komitmen berdemokrasi. Ketika pandemi belum berakhir dan belum mencapai tanda-tanda puncak, pilkada pun akan digelar pada 9 Desember. Itulah yang menimbulkan kekhawatiran besar di tengah publik. Suara-suara masyarakat disampaikan, tapi pemerintah bergeming untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Di pusaran pandemi, pilkada ditunda tanda tanya, itu adalah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari sebelah kanan ada Ketua KPU, Mas Arief Budiman. Malam. Selamat malam, Mas Budiman. Di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS, Mas Mardhani Alisera. Malam, Mbak Malam, Mardhani. Mas Budiman. Lalu melalui sambungan Zoom ada staf khusus Mendagri, Castorius Sinaga. Selamat malam, Casto. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian ada Mbak Koirunisa, Ketua Perludem. Malam, Mbak Ninis. Malam, Pak Budiman. Lalu kemudian ada Mas Hermawan, anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Malam, Mas Hermawan. Selamat malam, Mas Budiman. Selamat malam. Malam. Oke, saya akan mulai dari Mas Arief Budiman. Sampai sekarang data yang ada di KPU, berapa banyak calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif COVID? Terakhir sampai dengan masa pendaftaran itu terkonfirmasi 63. 63? Ya, tapi mereka tersebar ya. Positifnya itu ada yang masuk atau positif dikabarkan sebelum dimulainya pendaftaran. Okay. Ada yang positif ketika pemeriksaan sedang berlangsung. Okay. Nah, bahkan ada yang setelah itu dikabarkan sekarang positif. Itu 63? Ya, tetapi beberapa hari yang lalu kami juga terima kabar beberapa calon yang positif itu dikabarkan sekarang sudah tes berikutnya sudah dinyatakan negatif. Oh, yang terakhir 51 ya? Sekitar 3 orang kemarin yang saya terima laporan bahwa calon tersebut sekarang sudah negatif. Dari analisa KPU, apa yang sebenarnya terjadi sehingga bakal calon itu bisa terkonfirmasi positif COVID-19? Sebetulnya kita belum bisa memastikan ya apakah mereka terpapar itu karena proses tahapan pemilihan kepala daerah atau sebenarnya mereka terpapar di luar lalu dibuktikannya ketika proses pendaftaran. Misalnya ada beberapa sampai dengan malam itu saya umumkan ya ketika pendaftaran mau ditutup itu ada 37 orang. 37 orang ya, yang positif? Yang positif. Oke. Itu kan artinya mereka kan tes sendiri di luar. Sebelum pendaftaran memang kami mensyaratkan bakal pasangan calon itu bukan orang yang akan memapar atau terpapar COVID-19. Okay. Makanya diberikan syarat itu. Nah, artinya mereka terkena di luar tahapan yang kita jalankan sebetulnya gitu. Oke. Itu bakal calon. Tapi kalau dari sisi penyelenggara berapa yang terkonfirmasi positif? Penyelenggara saya tidak
tidak mengumpulkan data detailnya ya, tetapi jumlahnya kalau di prosentase dengan total seluruh penyelenggara yang terlibat mungkin tidak lebih dari 1% sih. Tidak lebih dari 1% apa? Total penyelenggara yang terlibat. Oke. Total penyelenggara yang terlibat sampai dengan hari ini mungkin sudah lebih dari 320-an ribu. Nanti kalau pada hari pemungutan suara, total penyelenggara termasuk struktur sekretariat, kemudian sampai dengan tingkat TPS, itu kurang lebih 3,3 juta orang akan terlibat. Oke. Tapi gimana, kalau lihat sampai sekarang kan Presiden bisa mengimbau untuk dicermati protokol kesehatan, tapi faktanya ketika mendaftar juga kemudian melibatkan massa yang begitu banyak dan lain sebagainya. Apakah KPU tidak bisa membuat regulasi yang lebih strict, yang lebih keras, lebih tegas agar tidak membawa-bawa massa? Bisa, KPU dan sebetulnya KPU sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu? Sudah. Misalnya tahapan yang sudah kita lalui ya, ada proses pemutakhiran data pemilih. Kita atur sangat ketat. Kemudian tidak ada satupun petugas penyelenggara pemilih dilaporkan pada proses pemutakhiran data pemilih ya, itu terpapar COVID-19. Kemudian verifikasi dukungan calon perseorangan. Kemudian kemarin pencalonan. Di ruang yang dimiliki oleh KPU, misalnya pada saat pendaftaran, kami atur di regulasinya. Yang boleh masuk hanya pasangan calon. Kemudian partai politik pengusung. Kemudian LO. Yang di luar itu terus kemudian tanggung jawab siapa? Nah, yang di luar itu mestinya regulasi yang lain yang bisa regulasi bergerak. yang lain itu regulasi siapa? Misalnya daerah-daerah ada yang membuat PSBB. Kemudian itu urusannya gugus tugas itu? Ya sebenarnya banyak pihak ya. Ada kepolisian, ada kalau banyak pihak malah nggak ada yang bertanggung jawab nanti. Masing-masing tentu bertanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dia miliki. Kalau misalnya ada orang banyak berkumpul di kantor KPU pada saat mendaftar, itu tanggung jawabnya KPU. Nah kalau yang di luar KPU itu tanggung jawab siapa? Ya mestinya misalnya ya mereka kumpul di posko mereka, lalu dari posko mereka berangkat. Di depan kantor KPU lah yang uyuk-uyukan begitu banyak orang gitu bawa bendera dan lain sebagainya itu? Ya mestinya aparat keamanan bisa membantu kita untuk menertibkan itu. Oke, jadi ini sesuatu gray area yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab? Ya karena di luar ranah yang kita punya. Bisa nggak itu tanggung jawabnya dibebankan kepada calon kepala daerah atau bakal calon yang akan maju? Kalau itu sudah kita ingatkan, sudah kita atur. Diingatkan? Jadi, ya. Bisa nggak didiskualifikasi? Nggak bisa. Nggak bisa? Karena undang-undang sudah mengatur hal apa saja yang menyebabkan pasangan calon itu didiskualifikasi. Misalnya mereka melakukan money politics, itu didiskualifikasi. Oh, hanya itu ya? Ya. Padahal ini ada lebih besar mudaratnya bagi kesehatan. Nah, mungkin kan waktu menyusun undang-undang itu terbayang. belum ada pandemi. Jadi money politics, mahar. Jadi kalau terbukti bayar mahar itu didiskualifikasi. Kemudian menerima dana kampanye dari pihak yang tidak diperbolehkan, itu didiskualifikasi. Kalau kembali kepada calon tadi yang membawa massa dan nggak boleh, tapi membawa massa ini teguran aja gitu ya? Iya, kalau sekarang ya. Ya. Tapi nanti pada saat kampanye misalnya kita atur dalam kampanye yang terbuka misalnya itu maksimal 100. Dalam kampanye yang tertutup dalam ruangan maksimal 50. Itu kalau mereka melanggar kita bisa tindak tegas. Diapain? Mulai misalnya ya awal tentu diperingatkan. Kalau tidak bisa, kampanyenya bisa dihentikan. Tapi harapan publik kan ini didiskualifikasi. Nah, memang undang-undang tidak, ruang yang diberikan hanya 4 itu tadi. Oke. Saya ke Casterio Sinaga yang mewakili staf khusus dari Menteri Dalam Negeri. Kasto, itu Mendagri itu memang hanya sebatas menegur ya calon kepala daerah yang terbukti apakah mengerahkan massa atau massanya datang sendiri, hanya sebatas menegur itu sanksinya, padahal itu mempertaruhkan nyawa dari calon pemilihnya. Gimana? Ya, memang kita pemerintah dari awal sudah mengingatkan ya bahwa khususnya Bapak Menteri Dalam Negeri lewat berbagai statement dan juga berbagai kunjungan ke daerah tentang aturan-aturan pada saat pendaftaran tanggal 4, 5, 6 September kemarin itu, yaitu bahwa pendaftaran itu tidak boleh dilakukan dengan arak-arakan konvoi massa atau pengerahan massa. Ya, namun kemarin itu terjadi ya. Tidak semuanya,
ya. Tidak semua peserta yang yang mendaftar itu semua melanggar, ya. Dan lalu seperti kita lihat bahwa ada yang melanggar. Banyak juga yang mentaati aturan. Nah, yang melanggar gimana? Yang melanggar itu hanya teguran aja atau gimana? Kita layangkan teguran keras karena mereka adalah petahana, ya. Dan Kemendagri melayangkan surat resmi teguran kepada mereka dengan ancaman sanksi, ya. Nah, sekarang ini masih tim di Kemendagri sedang meneliti lebih dalam, ya, jenis bukti dan lalu juga kronologi pelanggaran tersebut dilakukan sehingga nanti bisa diputuskan kira-kira sanksi apa yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ketentuan undang-undang di sini bisa beraneka ragam, bisa dari PKPU, ya, lalu juga undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23/2014, ya, dan lalu juga undang-undang tentang pencegahan COVID, yaitu karantina yang kita tahu sudah diundang-undangkan, ya, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya di sini masih bekerja tim untuk melihat, ya, bagaimana kadar pelanggaran tersebut, bukti-buktinya, dan nanti akan ditentukan sanksinya. Tapi sanksi yang paling keras diberikan hanya teguran keras, ya? Oh tidak, kalau menurut Undang-Undang 23, ya, tahun 2014, ya, di situ dikatakan jelas bahwa bisa diberhentikan sementara, ya. Kalau petahana, ya? Ya, petahana tersebut karena melanggar program nasional. Itu ada diberhentikan sementara, Kasto, diberhentikan sementara sebagai petahana, ya? Iya, benar, petahana. Lalu juga dimungkinkan sanksi bahwa ketika misalnya yang bersangkutan menang, maka ditunda pelantikannya, ya, ditunda kan? pelantikannya Sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Dan disekolahkan di Diklat Kemendagri atau dibina kembali, begitulah kira-kira. Namun ini semua harus dinilai secara konstruksi kasusnya, berikut fakta-fakta hukumnya. Pertama, kalau kita lihat konstruksi kasus dari pelanggaran tersebut, ada peserta yang memang tidak tahu aturan tentang PKPU, bagaimana proses mendaftar sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi ada juga yang sudah tahu tapi melanggar. Nah, ini yang kita katakan sebagai pelanggaran yang sadar dilakukan sengaja, ya kan, sehingga kita akan memilah persoalan. Tetapi ada juga yang memang dia sudah berupaya untuk melarang masanya, pengikutnya, agar jangan arak-arakan, tetapi tetap pengikutnya ini tidak mematuhi. Seperti itulah. Baik. Bukti-bukti itu harus kita kumpulkan. Ya, nanti apakah sanksi itu cukup bisa memberikan efek jera dan kemudian pengumpulan massa itu tidak terjadi lagi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Baik.